Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gagat Wiradinata Utama, NPM 2011422000009 akan mempresentasikan 5 teknik untuk memenuhi tugas dari Ibu Herwinda Daniswari. 1. Teknik sharing of experience. Pengertian teknik sharing of experience. Sharing of experience merupakan teknik dasar komunikasi dalam konseling yang menyatakan pemahaman konselor terhadap kondisi konseli. Pengalaman menunjukkan pada sikap, perasaan, emosi, serta persepsi dan pemikiran. Pada tahap ini, konselor melakukan berbagi pengalaman terkait dengan pemecahan masalah konseli itu sendiri yang hampir mirip dengan masalah yang sedang dialami. Tujuan teknik sharing of experience. 1. Terkomunikasinya suasana hubungan kebersamaan antara konselor dan konseli. 2. Konseli dapat mengetahui bahwa konselor benar-benar merasakan secara akurat dunia konseli. 3. Konseli dapat mengetahui pengalaman sesaat konselor dalam proses konseling. 4. Konseli dapat mengetahui perasaan sesaat konselor yang dapat menjadi masukan bagi pertimbangan respon oleh konseli. Manfaat teknik sharing of experience. 1. Konseli dapat mencurahkan emosinya sehingga perasaan konseli menjadi lebih lega dan sedikit mendapat ketenangan batin. 2. Terjalin keakraban atau kedekatan antara konseli dan konselor. 3. Konseli maupun konselor dapat belajar atau mengambil nilai dari pengalaman keduanya di dalam proses konseling. 4. Konseli dapat terbantu dalam menemukan arah tindakan yang dapat diambil dan mencapai tujuan-tujuannya. Modalita teknik sharing of experience. 1. Kedengarannya. 2. Nada-nadanya. 3. Sepertinya. 4. Kelihatannya. 5. Tampaknya. 6. Rasa-rasanya. 7. Mungkin. 8. Barangkali. Jenis teknik sharing of experience. 1. Pernyataan tipe berbagai atau sharing type statement. Pernyataan yang mengkomunikasikan penghayatan penuh konselor terhadap pengalaman konseli. 2. Pernyataan tipe balikan, feedback tipe stage. Teknik mengkomunikasikan pengalaman seketika atas respon konseli atau proses situasi konseli. Di sini saya akan mempraktekkan contoh teknik sharing of experience. Contoh teknik sharing of experience. Pernyataan tipe berbagi. Contoh 1. Akhir-akhir ini saya tidak diikutkan Olimpiade Sains oleh guru saya di sekolah, sehingga saya selalu menyendiri. Saya merasa kecewa atas perlakuan guru Anda. Contoh 2. Teman-teman kelompok saya tidak pernah memberi saya peluang untuk berpendapat, akhirnya saya hanya menjadi pendengar di dalam kelompok. Mereka sungguh tega memperlakukan Anda seperti itu. Contoh 3. Saya ingin fokus kuliah, Pak, tetapi jika tidak bekerja, saya tidak punya uang untuk makan dan keperluan sehari-hari. Saya bingung dan sedih sekali. Saya paham, jika kejadian demikian itu terjadi pada diri kita tentu akan sedih. Terima kasih telah menceritakannya kepada saya. Contoh 4. Teman saya selalu bertindak seenaknya, Pak. Saya selalu diperintah mengambil ini dan itu, sedangkan ia hanya duduk saja. Saya dapat mengerti apa yang Anda rasakan. Apabila terjadi kepada saya pasti akan kesal juga. Lanjutan tipe balikan. Pernyataan tipe balikan atau feedback type state. Contoh 1. Saya ingin tahu apakah banyak teman yang konseling seperti saya. Saya menduga bahwa Anda enggan membicarakan diri Anda sendiri sekarang ini. Contoh 2. Apakah proses konseling benar-benar dilindungi kerahasiaannya? Saya merasa Anda ragu dalam membicarakan permasalahan yang sedang Anda hadapi. Contoh 3. Dulu waktu kecil saya seringkali dibully di sekolah karena fisik saya kurus, kecil, dan pendek. Bahkan ketika saya sudah di sekolah menengah atas pun, saya masih dibully dengan kata-kata yang menyakitkan. Saya selalu diteriaki gizi buruk oleh teman-teman saya, sehingga saya tidak nyaman berada di belakang.
Saya mendengar Anda mengatakan tidak nyaman berada di tempat ramai. Mungkin Anda merasa kurang percaya diri. Contoh 4. Iya, karena saya malu awalnya untuk bercerita. Pikiran saya juga sedang kalut karena masalah ini. Siapapun orangnya akan merasakan seperti yang kamu rasakan jika mengalami hal semacam itu. Komponen dan variasi dalam teknik sharing of experience. A. Kata-kata ganti penyatu subjek saya, Anda, atau kita. B. Kata-kata pengalaman, sikap, perasaan, emosi, persepsi, konselor atau konseli. C. Tingkah laku konseli atau situasi. Contoh, jika kejadian demikian itu terjadi pada diri kita tentu akan sangat marah. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang teknik leading question. Pengertian teknik leading question. Leading question adalah teknik atau keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan individu atau konseli dari satu hal yang lain ke satunya lagi. Leading question adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dan perhatian konseli pada alur pembicaraan yang dikehendaki baik menurut proses dan isi bahasan konseling dengan ungkapan verbal secara langsung menggunakan kalimat-kalimat tanya. Tujuan teknik leading question: 1. Tergugahnya konseli memulai diskusi isu penting. 2. Terhindarnya konseli dari pembeberan detail yang kurang relevan. 3. Terfokusnya pembicaraan menurut proses dan alur konseli. 4. Ditemukannya konseli gagasan pembicaraan tertentu. 5. Memulai percakapan, memperdalam penekanan poin penting, mengecek persepsi, dan memperjelas informasi yang diberikan oleh konseli. Manfaat teknik leading question. 1. Konseli dapat merespon pembicaraan terutama pada awal-awal pertemuan. 2. Konselor dapat mengetahui informasi dengan menggali lebih dalam untuk isu atau jawaban yang diberikan oleh konseli. 3. Konseli dapat terbuka terhadap masalah yang dialami. 4. Dengan pernyataan yang mengarah atau menyentuh pada inti persoalan, maka akan mempermudah konselor untuk lebih cepat memperoleh pemecahan masalah. Modalita teknik leading question. A. Coba ceritakan. B. Kalau saya boleh tahu. C. Bisakah Anda menceritakan? D. Coba kemukakan. E. Coba ungkapkan. F. Coba jelaskan kepada saya. G. Menurut Anda. Jenis teknik leading question. 1. Leading question tidak langsung atau pengarahan umum, general. Teknik pengarahan menggunakan pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada konseli untuk bebas mengkolaborasi, mengeksplorasi, atau memberikan reaksi atau jawaban dari berbagai kemungkinan sesuai dengan keinginan konseli. 2. Leading question langsung atau pengarahan khusus, spesifik. Teknik pengarahan menggunakan pertanyaan pada konseli untuk memberikan suatu reaksi atau jawaban yang spesifik atau tertentu. Di sini saya akan mencontohkan teknik leading question yang umum. Contoh 1. Pak, kemarin saya baru saja ikut lomba lari tingkat nasional. Coba ceritakan kepada Bapak bagaimana suasana waktu kamu mengikuti lomba tersebut. Contoh kedua. Saya mempunyai masalah dengan teman, Pak. Dapatkah saudara menceritakan bagaimana masalah saudara? Contoh ketiga. Saya merasa sangat kesal dengan adik saya, Pak. Coba jelaskan kepada saya, apa yang membuat Anda merasa kesal dengan adik Anda? Contoh 4. Akhir-akhir ini saya selalu merasa sedih ketika saya sendirian di kamar. Bisakah Anda menceritakan alasan mengapa Anda merasa sedih? Ini adalah teknik leading question yang khusus atau spesifik. Contoh pertama. Pak, saya merasa kesal dengan Budi karena dia malas diajak belajar kelompok padahal ada tugas yang harus dikerjakan dengan dia. Siapa saja anggota kelompok belajarmu selain Budi? Contoh kedua. Saya benci dengan perbuatan pacar saya, Pak. Perbuatan apa yang kamu benci dari pacarmu?
Contoh ketiga, Saya merasa terpukul dengan perlakuan wali kelas saya, Pak. apa yang dilakukan wali kelas Anda kepada Anda? Contoh keempat, Hampir semua teman kelas saya berpikir negatif terhadap saya. siapa saja teman kelas Anda yang masih mempercayai Anda? Komponen dan variasi dalam teknik leading question. A. Kata permintaan, himbauan, atau kata lainnya. B. Kata petunjuk bidang isu yang diharapkan, umum dan khusus. C. Kata penjelasan atau keterangan. Contoh, boleh Anda menjelaskan perlakuan Anda terhadap ayah setelah perdebatan Anda dengannya. Kemudian saya akan mempresentasikan teknik yang ketiga, yaitu ada advice. Pengertian advice. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran bagi klien atau konseli agar dia dapat lebih jelas pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Menurut Willis, nasihat atau saran bagi klien memintanya. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak. Sebab dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yaitu kemandirian klien harus tetap tercapai. Jenis-jenis advice. Advice langsung. Pak, saya ingin sekali mengikuti lomba karya ilmiah antar sekolah yang biasanya setiap tahun diadakan, tetapi saya belum mengetahui bagaimana prosedurnya. Apakah Bapak mengerti? Jika mengenai hal itu, Bapak juga belum memiliki informasi lebih lanjut. Kemungkinan sebaiknya kamu bertanya kepada bagian kesiswaan agar bisa mendapat informasi yang lebih jelas. Contoh 2. Pak, saya sejak kecil ingin sekali kuliah di jurusan kedokteran, tetapi saya tidak tahu sama sekali syarat masuk jurusan kedokteran tersebut. Apakah Bapak mengetahui syarat-syarat masuk jurusan kedokteran dan juga universitas mana yang mestinya saya masuki tersebut? Sebetulnya saya kurang tahu mengenai syarat-syarat masuk jurusan kedokteran. Tapi alangkah baiknya saudara mencarinya melalui situs internet yang ada. B. Advice persuasif. Contoh 1. Pak, saya merasa saya termasuk anak yang boros yang suka membuang-buang uang untuk hal-hal yang terkadang kurang penting. Padahal tahun depan saya akan mengikuti study tour yang diadakan oleh sekolah dan saya belum mulai menabung. Saya ingin bisa menabung mulai dari sekarang agar saat study tour nanti saya tidak terlalu membebani orang tua saya. Jadi berdasarkan apa yang kamu ceritakan tadi, yaitu bahwa kamu ingin mulai bisa menabung dari sekarang agar kamu dapat meringankan beban orang tua kamu saat ada study tour nanti. Itu adalah sebuah rencana yang sangat baik sekali. Jadi segera laksanakan rencana itu. Contoh 2. Pak, saya sebenarnya merasa menjadi anak manja di keluarga, Pak. Setiap bulan dikasih uang bulanan, terus ya Bapak, ya kakakku, kadang kalau habis di tengah jalan diberi lagi. Saya merasa tidak bisa mandiri, Pak. Saya ingin mencari uang tambahan sendiri. Berdasarkan alasan Anda bahwa Anda merasa menjadi anak manja dan tidak bisa mandiri, maka keinginan untuk mencari uang tambahan sendiri itu merupakan ide yang bagus selagi kamu mampu. C. Advice alternatif. Contoh 1. Pak, saya bingung karena saya ingin masuk ke perguruan tinggi swasta A karena di sana terdapat jurusan yang saya senangi. Sedangkan orang tua saya ingin saya masuk perguruan tinggi negeri B karena menurut mereka lebih murah. Baik, mari kita diskusikan bersama apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing perguruan tinggi swasta dan negeri tersebut, sehingga nanti dapat ditentukan pilihan mana yang paling menguntungkan untuk kamu. Konselor dan klien membahas keuntungan dan kerugian atau faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat setiap pilihan di atas sehingga akhirnya klien mengetahui keuntungan dan kekurangan masing-masing pilihan tersebut. Setelah mengetahui kelebihan dan kelemahan,
setiap pilihan yang ada, maka sebaiknya kamu memilih pilihan yang paling menguntungkan untuk kamu beserta seluruh resikonya. Contoh 2. Pak, saya bingung setelah kelulusan sekolah nanti, saya harus bekerja atau melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Saya bingung harus bagaimana. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama apa keuntungan dan kerugian serta konsekuensinya apabila nanti Anda memilih bekerja atau kuliah. Nah, setelah Anda mengetahui keuntungan dan kerugiannya, sebaiknya Anda memutuskan memilih bekerja atau melanjutkan kuliah. Namun, Anda harus menghadapi segala konsekuensinya juga. Tujuan advice. Tujuan advice adalah agar klien lebih jelas dan lebih pasti mengenai apa yang akan dikerjakan. Advice persuasif. Advice langsung agar klien mengetahui fakta mengenai informasi yang sama sekali belum klien ketahui. Advice alternatif agar klien mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap alternatif pilihan. Waktu pemberian advice. Advice biasanya baru diberikan dalam fase penyelesaian masalah bila seluk-beluk permasalahan sudah jelas. Penggunaan advice. Konselor memberikan nasihat agar konseling mengambil tindakan tertentu atau memilih cara A daripada cara B. Ada konseling yang kadang-kadang membutuhkan hal ini, lebih-lebih bila ia sedang dalam keadaan bingung. Konselor yang berpengalaman tidak akan ragu-ragu menggunakan teknik ini, tetapi dia harus sangat bijaksana dalam menentukan terhadap siapa dan kapan teknik ini sebaiknya digunakan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan teknik yang keempat tentang rejection. Pengertian rejection. Rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Rejection dapat dilakukan oleh konselor secara tersamar maupun secara langsung. Konselor menyatakan pendapatnya berdasarkan pertimbangan objektif yang bersifat menolak pandangan hidup, tindakan, atau rencana konseli. Teknik ini hanya boleh digunakan jika hubungan antara konseli dan konselor baik, sehingga komentar negatif dari konselor tidak akan merusak hubungan, bahkan akan membantu konseli untuk menghadapi dirinya sendiri secara realistis. Jenis-jenis rejection. Penolakan langsung atau terang-terangan. Contoh 1. Pak, saya sangat kesal dengan teman saya. Dia memang baik terhadap saya, tetapi dia sangat selalu menyontek tugas saya. Dia tidak pernah mengerjakan tugasnya sendiri dengan alasan tidak sempat, tidak bisa, dan banyak lagi alasannya. Mulai dari sekarang, saya tidak mau lagi mengenalnya, menyapanya, membantunya. Pokoknya saya tidak mau mengenalnya walaupun kamu satu kelas. Jangan lakukan perbuatan seperti itu, karena itu dapat merusak hubungan pertemanan kalian. Contoh 2. Saya sudah lelah, Pak. Jika terus hidup seperti ini, rasanya sudah ingin mati saja, Pak. Apa yang kamu katakan? Jangan berbuat nekat, apalagi sampai mengakhiri hidup. B. Penolakan tidak langsung atau secara halus. Contoh pertama. Pak, saya sangat kesal dengan teman saya. Dia memang baik terhadap saya, tetapi dia sangat selalu menyentuh tugas saya. Dia tidak pernah mengerjakan tugasnya sendiri dengan alasan tidak sempat, tidak bisa, dan banyak lagi alasannya. Mulai dari sekarang, saya tidak mau lagi mengenalnya, menyapanya, membantunya. Pokoknya, saya tidak mau mengenalnya walaupun kami satu kelas. Coba kamu pikirkan lagi apa yang akan kamu lakukan itu, karena biar bagaimanapun dia adalah temanmu. Contoh kedua. Pak, kemarin saya habis bertengkar dengan orang tua saya karena saya melawan kehendak orang tua saya. Saya berpikir di zaman yang modern ini bisa-bisanya orang tua saya punya pikiran untuk menjodohkan saya dengan laki-laki pilihan orang tua saya. Padahal saya masih sekolah, lagian saya mempunyai calon pendamping hidup pilihan saya sendiri. Ingin rasanya saya keluar dari rumah dan pergi dengan kekasih saya. Coba Anda pikirkan dulu baik-baik keputusan Anda meninggalkan rumah setelah pertengkaran Anda dengan orang tua Anda terjadi. Tujuan rejection. 1. Agar klien tidak melakukan rencana yang membahayakan dan merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Agar klien memikirkan kembali rencananya yang sudah diputuskan. 3. Agar klien tidak cepat mengambil keputusan yang salah serta membahayakan. 4. Membuka wawasan konseli atas beberapa alternatif tindakan yang lebih menguntungkan. 5. Mendorong konseli menempuh tindakan lain sebagai pengganti tindakannya yang merugikan. Penggunaan rejection. Teknik ini hanya boleh digunakan jika hubungan antara konseli dan konselor sangat baik, sehingga komentar negatif dari konselor tidak akan merusak hubungan, bahkan akan membantu konseli untuk menghadapi dirinya sendiri secara realistis. Konselor yang berpengalaman sekalipun akan sangat berhati-hati dalam menggunakan teknik ini. Waktu pemberian rejection diberikan oleh konselor kepada klien ketika klien akan melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Komponen dan variasi rejection. 1. Kata-kata rujukan atau acuan berupa norma, nilai, hukum, peraturan, pendapat, dan otoritas. 2. Kata inti larangan atau alternatif tindakan lain. 3. Alasan atau rasional tindakan. Contoh, orang tua Anda memiliki pertimbangan agar Anda tetap lajang selagi kuliah, karena mungkin itu lebih mendukung konsentrasi Anda. Yang terakhir, saya akan mempresentasikan tentang reassurance. Pengertian reassurance. Reassurance merupakan listening response atau respon yang diungkapkan oleh konselor pada saat klien berbicara atau bercerita. Melalui keterampilan ini, konselor mendukung apa yang dikatakan oleh klien, atau dengan bahasa lain, konselor memberikan penguatan pada diri klien. Reassurance merupakan pemberian penghargaan atas unjuk kerja konseli ke arah perubahan positif dan adanya perubahan kebiasaan atau perilaku baru ke arah yang lebih baik. Reassurance menurut para ahli. Menurut Mula Warman, mengemukakan bahwa reassurance adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Menurut Fauzan, adalah pemberian kata jaminan atau ganjaran oleh konselor kapanpun konseli menunjukkan kemajuan yang berarti, baik sekedar perancangan kognitif maupun kemajuan nyata dalam perubahan perilaku. Tujuan reassurance. 1. Terbangkitnya semangat konseli ke arah yang positif. 2. Terendahkannya keraguan, kecemasan, dan ketegangan konseli untuk melaksanakan perilaku. 3. Semakin menguatnya perilaku baru. 4. Terdorongnya konseli untuk memperluas perilaku baru yang berhasil. 5. Terbebas hanya konseli dari emosi yang menyakitkan, memalukan, ataupun menekan. Jenis-jenis reassurance yaitu 1. Approval, merupakan pemberian dukungan atas rencana tindakan positif. Contoh, sungguh tadi saya merasa malu untuk mengatakannya, tapi baiklah saya akan menceritakan semuanya. bagus sekali Anda sudah mulai terbuka, modalitanya adalah bagus. 2. Post-session reassurance. Post-session adalah penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang telah dilakukan klien dan tanpa hasil yang diperoleh dari apa yang dilakukan oleh klien tersebut. Contoh, selama ini saya beranggapan matematika itu sulit. Ternyata tidak. Kemarin saya mencoba menyelesaikan sendiri tugas-tugas mata pelajaran matematika dari Bu Rini. Alhamdulillah saya bisa kerjakan dengan benar. bagus, saya hargai atas usahamu untuk mencoba dan akhirnya Anda bisa menyelesaikannya. Modalitanya adalah atas usahamu dan akhirnya. Prediction reassurance atau penguatan prediksi. Penguatan prediksi adalah penguatan yang dilakukan oleh konselor terhadap pernyataan atau rencana positif yang akan dilaksanakan oleh konseli. Contoh 1. Pak, nilai semester ini bagi saya adalah nilai yang sangat mengecewakan. Hal ini terjadi karena saya memang malas belajar. Namun mulai semester depan, saya akan belajar dengan giat dan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan.
Bagus sekali jika Anda mulai semester depan akan belajar lebih giat dan selalu belajar, walaupun tidak ada ulangan, tidak mustahil nilaimu akan lebih baik dari semester ini. Modalitasnya jika Anda dan tidak mustahil. Faktual reassurance, penguatan yang dilakukan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis klien dengan cara mengumpulkan fakta bahwa kejadian yang tidak diharapkan yang menimpa klien bila dialami oleh orang lain akan memberi dampak yang sama atau relatif sama dengan apa yang dialami oleh klien. Contoh, Pak, selama ini saya dan adik selalu dekat dan saya sangat menyayanginya. Tetapi Pak, saya tidak mengira kemarin saya dapat telepon dari ayah kalau adik saya meninggal karena jatuh dari sepeda motor. Kejadian ini sangat memukul dan membuat saya sedih. saya dapat memahami apa yang Anda rasakan saat ini. Dan sebenarnya saya juga pernah mengalami apa yang Anda alami. Kuatkan diri Anda pasti bisa melaluinya. Setiap kakak yang menyayangi adiknya sudah akan tentu merasa terpukul dan sedih ketika mendengar kabar adik yang sangat disayanginya meninggal. Modalitas yang digunakan adalah saya dapat memahami perasaan Anda, kuatkan diri Anda. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.